penyitaan buku ini tuh sebenarnya adalah bukti bahwa negara gitu ya, either itu pemerintah, Polri, TNI, siapapun, itu memang nggak membaca buku gitu. Dan lagi-lagi ini juga berkaitan dengan bagaimana orang-orang itu tuh masih sangat kurang soal literasi dan terutama literasi filsafat. Paham-paham itu ada gitu loh. Dan sekarang fungsinya adalah ya bagaimana kita mempelajari itu ya untuk sekedar paham aja gitu. Minimal buku yang lu sita beneran lu baca dari awal sampai akhir. Nyari bukti kan? Soalnya kan katanya nyari bukti. Iya, benar. Ya berarti harus baca dong dari awal sampai akhir. Halo sobi-sobi semuanya, ketemu lagi akhirnya dengan aku selaku manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Buat yang belum kenal lagi, kenalan, nama aku Velia, dan hari ini aku ditemani oleh peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute. Sebutkan namamu. Intan. Hari ini kita akan ngobrolin hal yang sebenarnya bisa dibilang memprihatinkan ya, Tan ya. Iya. Tapi maksudnya isunya lagi hangat gitu dan lagi seru untuk diobrolin gitu. Yaitu soal penyitaan buku. Betul. Memprihatinkan lebih ekstra di kita karena kita juga peneliti ya. Benar, yang kemana-mana selalu pasti membutuhkan buku sebagai bahan referensi. Iya. Nah sebenarnya mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi, aku pengen bilang gitu ya bahwa penyitaan buku ini tuh sebenarnya adalah bukti bahwa negara gitu ya, either itu pemerintah, Polri, TNI, siapapun, itu memang nggak membaca buku gitu karena mereka nggak ngerti konteks dari judul-judul buku yang katanya provokatif gitu ya atau kontroversial gitu kan, yang biasanya ada kata-kata misalnya komunisme, marxisme atau anarkisme gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan mau dibaca sedikit aja gitu kan, satu paragraf gitu, itu nggak ada kok hubungannya sama sekali dengan misalnya membuat kerusuhan gitu kan atau makar terhadap presiden atau negara gitu, itu nggak ada. Nah nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Tapi sebelum ke sana aku pengen nanya ke Intan dulu soal gimana sih Tan perspektif lu gitu ya sebagai peneliti hukum gitu terkait dengan penyitaan buku gitu. Apakah memang ada dasar hukumnya gitu kan dan memang ini legal gitu dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, atau gimana nih kalau dari perspektif hukum gitu secara umum? Menghela nafas dulu, agak kesel kalau disuruh bahas ini. Aduh ya ampun gimana ya. Jadi jangan misalkan kita gimana gue nggak lemes, ini tuh sedih banget soalnya. Nah jadi tuh kalau misalkan kita ini dulu deh, kenapa sih mulai rame sita-sita buku gitu kan? Kalau teman-teman di rumah pada wondering, emang kenapa nih happening banget nih, kenapa nih? Apakah ini sebuah tren nggak gitu? Jadi sebetulnya ini semua memang salah satu buntut dari ya demo kemarin gitu. Dimana ya ada kawan kita Del Pedro Marhain itu ketuanya Lokataro Foundation itu ditahan dan sebagai barang bukti buku-buku yang dia punya baik itu di kediaman pribadinya maupun di kantornya Lokataro itu sendiri itu disita-sitain gitu karena dipertimbangkan sebagai ini barang bukti kenapa Del Pedro itu diduga sebagai dalang kerusuhan gitu katanya. Makanya disitalah buku-buku yang ada judulnya anarkisme, yang marxisme, dan bahkan Lokataro Foundation yang memang sudah banyak gitu yang menyumbang soal terutama berkontribusi di lapangan ya soal bagaimana sih kita menciptakan keadilan, demokrasi dan lain sebagainya, itu disita-sitain juga tuh penelitiannya gitu. Nah, yang digunakan sebagai ya barang bukti itu gitu. Nah, menurutku sih ya balik lagi ya ke yang kamu bilang tadi ya aneh gitu. Kenapa harus menyita buku? Dan kalau misalkan aku meng-quotes gitu ya, aku punya dosen ya di UGM namanya Mas Akbar, Fathaillah Akbar gitu, dosen pidana. Mas Akbar. Gitu. Jadi beliau itu bilang, buku itu emangnya bisa ya jadi barang bukti karena itu kan itu nggak ada secara langsungnya sebagai alat yang digunakan lah gitu untuk melakukan kejahatan atau kalaupun memang dia nggak secara langsung bisa menyakiti orang gitu kan. Iya, dan kalaupun ya udah dia terinspirasi dari buku ini, buku ini membuat aku ingin melakukan anarkisme gitu misalnya. Ini aja kita belum ngejelasin nih anarkisme emang sama kerusuhan emang sama apa beda gitu. Nah, walaupun dia kayak terinspirasi, tapi itu kan ya nggak secara serta-merta itu doang faktornya kenapa
dia terinspirasi gara-gara satu buku itu toh gitu. Jadi kayak sebenarnya ya jadi sebenarnya ya nggak bisa dibilang juga sih buku ini menjadi bukti gitu. Kayak amat sangat kurang kuat dan jadinya sangat tidak valid sih menurutku menyita-nyita buku ini gitu. Iya, benar-benar. Iya, dan coba deh kalau misalkan untuk teman-teman yang di rumah membaca buku gitu ya. Memangnya isi buku dengan judul itu akan pasti apa ya? Sama. Kayak gitu pasti ya. seragam, linear, bisa jadi enggak. Misalkan kayak soal apa ya? Misalkan ada yang disita juga nih, itu judulnya soal Burn All Bibles gitu. Itu judulnya. Apakah isinya berarti ayo kita semua, kita bakar semua Alkitab dan kitab suci gitu kan? Enggak ternyata gitu. Setelah aku baca lagi, cari-cari di internet gitu. Soalnya ini menarik juga, ini tentang apa sih? Banyak beredar bukunya di berita-berita gitu yang disita-sita. Aku cari ternyata buku ini itu sebetulnya tentang bagaimana orang-orang yang mempercayai, bukan mempercaya sih, apa ya, orang-orang yang menggeluti soal paham anarkisme itu harus stop untuk menuhankan tokoh-tokoh dalam anarkisme gitu. Jadi Burn All Bibles itu cuma kiasan lah gitu. Jadi kayak stop menuhankan seseorang, stop untuk menganggap tulisan dari siapa itu sebagai tulisan Paling yang bagus sacred, gitu tapi ya. tapi ya start apa ya, berpikir sendiri gitu. Ayo berpikir secara mandiri. Itu yang mau ditekankan. Dan semua buku juga kebanyakan ya bisa jadi seperti itu gitu. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan dalam konteks konten creating gitu ya, judul itu kan sebenarnya lebih ke hook aja kan. Iya, bener. Untuk bagaimana orang tuh ketika misalnya pertama kali lihat cover atau lihat judulnya kayak, wih apa nih menarik, gue beli deh gitu kan. Tapi lagi-lagi untuk memahami isi keseluruhannya kan kita perlu membaca apa sih buku ini gitu kan isinya gitu. Nah sebenarnya ini juga menurut aku gitu ya, at least menurutku pribadi juga seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dong ketika tadi misalnya gitu kan menganggap ada buku-buku yang dianggap memang provokatif atau bisa menyebabkan seseorang itu punya paham anarkisme. Nah ngomongin soal anarkisme ini nih, kan, ayo. Ini kata-kata yang sering banget dipakai either itu di media dimanapun gitu ya, wah demo anarkis, paham-paham aktivis anarkis apa segala macam gitu. Nah tapi sebenarnya anarkisme itu kan paham di mana orang-orang itu tuh menolak adanya hierarki yang terlalu banyak gitu ya, yang yang bisa menghambat kebebasan-kebebasan mereka secara individu gitu kan. Hierarki ini kan biasanya dikaitkan erat dengan misalnya hierarki kepada negara, termasuk sistem kapitalisme dan yang lain-lain Iya, gitu. betul. Nah, sehingga orang-orang yang mengandung atau menganut paham anarkisme ini gitu kan, biasanya memang mereka mengkritisi hal-hal yang dikeluarkan gitu ya atau dihasilkan oleh institusi-institusi tersebut gitu kayak tadi negara, sistem perekonomian, sistem kapitalisme dan yang lain-lain gitu. Bukan kemudian anarkis itu artinya kayak wah lu bakar-bakar halte atau misalnya bakar apa gitu, enggak gitu. Itu kalau nggak salah ada istilahnya lagi vandalisme gitu. Nah itu correct me if I'm wrong, teman-teman bisa googling sendiri juga gitu ya. Cek sendiri soal itu. Nah, itu tadi soal anarkisme gitu. Kata yang kayaknya sangat overuse tapi salah gitu penggunaan konteksnya gitu kan. Nah, yang kedua adalah komunisme gitu. Komunisme ini juga sering banget disalahartikan gitu ya oleh teman-teman gitu, oleh negara juga. Yang mana ketika kemarin berita soal penyitaan buku-bukunya Pedro itu keluar, itu juga banyak tuh buku-buku soal misalnya Marxisme gitu kan, komunisme apa segala macem gitu ya. Nah, ini juga menarik Tan, kenapa kok kemudian bangsa Indonesia gitu ya, itu sangat anti gitu ya, bukan anti sih ya bisa dibilang dengan komunisme gitu. Karena ini sebenarnya ada banyak faktor gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau tarik ulang ke sejarah itu kan di tahun 65 dulu kan ada tragedi G30S gitu kan. Kemudian pemerintahan Soekarno turun, digantikan Soeharto. Nah, dari di Orde Baru itu kemudian banyak beredar kalau aku bilangnya gosip lah ya, gosip bahwa oh ya komunisme itu paham yang bla 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 jelek apa segala macam. Intinya itu adalah
politisasi sih kalau aku bilang. Nah, Mm-mm. dari situ karena rezimnya Soeharto berpuluh-puluh tahun bertahan gitu ya di Iya. Indonesia, sehingga paham soal anti komunisme itu juga bertahan. Jadi ya sampai sekarang generasi-generasi kita masih mewarisi pemahaman itu gitu sih menurutku gitu. Dan lagi-lagi ini juga berkaitan dengan bagaimana orang-orang itu tuh masih sangat kurang soal literasi dan terutama literasi filsafat gitu ya. Bahwa ya komunisme tuh sebenarnya nggak kayak gitu kok gitu loh. Dan jangankan untuk belajar komunisme deh, kayaknya orang-orang tuh untuk belajar filsafat pun juga kayaknya masih, hah filsafat apa sih? Kayaknya itu bikin kita yang nggak beragama itu nggak sih? Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak masih sangat PR lah. Kalau menurutku iya itu benar. Terus terutama di masa lalu itu kan informasi nggak selancar sekarang ya, di mana kita bisa lihat langsung. Ya. Emang komunis itu apa sih? Kalau dulu kan ya misalnya apalagi dengan ada bagian penerangan dan segala macam gitu kan, di mana informasi itu benar-benar dikontrol. Ya tentu konsumsi orang-orang di zaman itu ya kalau udah dibilang komunisme itu buruk ya udah dapatnya segitu dan butuh effort lebih untuk mengklarifikasi apa itu sebetulnya gitu. Nah, kita di sini nggak mau lecture soal komunisme itu apa gitu. Dan komunisme itu enggak. Nah, cuma kita di sini mau menekankan bahwa ya paham-paham itu ada gitu loh. Dan sekarang fungsinya adalah ya bagaimana kita mempelajari itu ya untuk sekedar paham aja gitu. Lu nggak harus kalau lu baca komunisme ya lu nggak harus ikut komunisme gitu loh. Kayak sama halnya aku di rumah punya buku yang Gus Dur itu soal Islam Nusantara yang waktu itu dapat kita dari Jogja. Ya aku baca itu, apakah aku berarti berubah jadi Islam dari Katolik? Kan enggak juga gitu loh ya. It's good to understand gitu untuk memahami gitu. Benar-benar. Iya, dan yang ingin aku tambahkan lagi gitu ya soal komunisme ini, sayangnya dulu di zaman itu gitu ya, di zaman Orde Baru itu dilegalkan, diinstitusionalisasikan lewat TAP MPR gitu kan. Nomornya aku lupa, mungkin kalau teman-teman bisa cek itu tahun 66 gitu, yang menyatakan bahwa PKI itu harus dibubarkan dan paham atau ideologi komunisme itu dilarang di Indonesia gitu. Betul. Dan fun fact-nya, lagi-lagi teman-teman bisa search sendiri, sampai sekarang itu belum dicabut peraturannya gitu. Jadi legally speaking gitu ya, memang ada dasar hukumnya nih di Indonesia yang bilang bahwa ya komunisme itu ya dilarang gitu. Tapi kan lagi-lagi kita harus mempertanyakan dong gitu kan. Apalagi sebagai generasi muda gitu. Yang pertama dilarangnya kenapa nih gitu kan. Apakah komunisme itu kemudian membuat lagi-lagi kita ingin melakukan makar gitu terhadap presiden, kan enggak juga gitu kan. Terus yang kedua juga konteks waktunya gitu. Itu TAP MPR dibuat tahun 66, itu kayak udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Sekarang kita udah tahun 2025, jelas kondisinya sudah berbeda gitu kan. Kita nggak bisa terus-menerus tenggelam gitu ya dalam masa lalu yang sebenarnya itu juga kalau bisa dibilang politis juga gitu. Itu sih. Iya, kayak mungkin ada satu sisi di dalam diriku pasti ya, aku bisa memahami di mana orang-orang yang hidup pada zaman itu dan masih hidup sekarang, tentu mereka akan mengalami ya trauma-traumanya lah, mendengar kata komunis apa segala macam. Walaupun ya idealnya memang kita memahami bahwa ya di dunia ada beragam paham gitu-gitu, tapi kebetulan dan naasnya komunisme itu menjadi villain di Indonesia pada saat itu. Dan makanya ya kenapa itu dipertahankan, karena ya ada korban-korban dari penyalahgunaan informasi ini gitu sampai sekarang. Jadi kayak jujur maksudku kalau aku bisa berkata idealnya ya udah ya kita tentu open dong sekarang. Nah cuma kayak kadang tuh kepikir gimana ya, misalkan kalau berarti kan sekarang udah oma-oma, oma-opa kita yang di sini gitu. Tentu mereka harus membiasakan kembali gitu. Benar-benar. Dengan perubahan ini gitu. Nah, terus yang menarik juga kalau pas kamu bahas TAP itu, jadi sebenarnya MPR itu sudah semacam mendeklar bahwa iya TAP ini itu masih berlaku. Cuma mereka tambah kayak notes tambahan gitu. Yang mana kayak ya udah mereka melarang ajaran ini, tapi
dalam pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan demokrasi dan mengedepankan HAM gitu. Jadi kayak aku bingung. Ya. Jadi kayak aku bingung. Oke, kamu melarang adanya ajaran ini, tapi tetap harus memperhatikan demokrasi. Jadi bukannya Jadi intinya boleh apa enggak nih? iya, Gitu kan? jadi bukannya lo melarang itu, melarang pemikiran, melarang ekspresi, itu kan sama aja dong. Melarang demokrasi, kayak melanggar Melarang hak dasar. kebebasan orang Iya, berpikir. gimana sih, jadi parameternya jadi nggak jelas gitu kan. Nah, Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, untuk konteks gitu, karena tadi Intan sempat menyebut ada korban-korban di masa lalu dan yang lain-lain gitu ya. Singkat aja gitu, anjir kagem dong. Secara singkat gitu. Jadi dulu di tahun 66 gitu ya, ketika Soekarno lengser dan pindah ke rezimnya Soeharto gitu kan, komunisme itu kan dilarang sama negara. Jadi orang-orang yang terafiliasi komunis dan diduga ada hubungan gitu ya dengan orang-orang PKI misalnya, atau orang-orang yang terafiliasi ideologi itu gitu kan, itu bisa dibilang dibantai gitu ya, dihabisi negara, dan itu massal. Literally sih. Dan itu massal gitu kejadiannya. Teman-teman lagi-lagi yang mungkin belum tahu bisa baca buku atau nonton film atau tanya ChatGPT soal tragedi ini gitu. Dan dampaknya sampai sekarang itu tadi yang disebut Intan, banyak oma-oma, opa-opa yang udah lanjut usia tapi mereka masih punya trauma gitu terhadap kata-kata komunisme gitu misalnya kan. Karena mereka mengingat kejadian-kejadian di masa lalu di mana misalnya teman-teman atau keluarganya literally dibunuh di depan mereka gitu karena mereka terafiliasi komunis atau diduga gitu. Betul. Terafiliasi komunis gitu. Itu untuk untuk konteks. Betul sih. Nah, sekarang mungkin kita balik lagi ya ke buku ya. Nah, soal ini deh. Jadi aku kan lihat nih di berita-berita soal judul-judul bukunya, yang mana menurutku justru menarik tahu buku-bukunya. Apa tuh judulnya? Kayak misalkan yang bener-bener tulisannya anarkism gitu, yang iya, jadi ada salah satu bukunya yang anarkisme banget, itu anarkisme dari Emma Goldman kan. Nah, jadi tuh sebenarnya ya yang kayak kamu jelasin tadi, isinya tuh ya bukan satu, kita harus meruntuhkan bangunan, dua apa gitu, enggak, tapi tentang ya anarkisme tuh apa sih gitu. Dan terutama Emma Goldman ini adalah seorang feminis gitu. Jadi anarkisme ala feminisme tuh juga gimana sih, bagaimana konteksnya anarkisme dalam gerakan feminis, yaitu bahwa kalau tubuh kita itu ya otoritas kita gitu. Benar. Misalkan bagaimana kita sebagai perempuan terlepas dari patriarkisme yang kayak gitu-gitu. Itu kan ya bagus ya. Maksudnya yang minimal kalau lo nggak setuju ya bagus untuk dipelajari lah gitu, untuk dipahami, oh ternyata kayak gitu ya gitu. Walaupun ya se-ekstrem-ekstremnya anarkisme ya mereka misalkan, oh ya gue nggak percaya pajak gitu. Tapi ya balik lagi, pajak yang mana tidak menghasilkan keadilan gitu. Pajak yang tidak adil. Siapa sih yang suka pajak yang tidak adil, yang yang diolah semena-mena, kan kadang yang suka ya sebenarnya. Jadi kayak oh ya make sense gitu. Jadi sebenarnya anarkisme itu kan adalah paham liberalisme yang udah paling mentok kan. Betul. Intinya kan orang tuh pengen bebas gitu secara individu, bahwa oh gue bisa melakukan hal yang gue suka, terus bisa mengekspresikan opini dengan bebas gitu kan. Tidak ada campur tangan negara terlalu banyak, itu gitu intinya. Bukan yang kayak bakar halte terus nyoret-nyoret gedung DPR gitu. Iya, apa sih? Kesel kan lu? Kayak misalkan seininya deh, segampangnya deh, ya udah anarkisme paling mentok gitu ya, menolak keberadaan negara deh, kayak gitu ya. Misalkan lu lihat Del Pedro, dia gitu nggak? Pertanyaan gue, bayar pajak nggak dia? Gue harus bayar aja sih. Gitu ya udah sih, maksudnya kayak bener kata Mas Akbar, kalaupun dia terinspirasi, ya emang itu satu-satunya faktor. Benar. Buku itu gitu, kayak kenapa harus disita? Jadi sekarang di era yang dimana kita semua sudah pintar ya, maaf banget nih. Jadi kayak ini kesannya ya benar-benar solely ya jadi pembatasan jatuh. Iya, dan sebenarnya yang aku pertanyakan itu adalah, kan dari kita baca buku sebenarnya kan outcome-nya adalah kita jadi punya wawasan gitu ya. Iya. Jadi punya insight soal ya sesuatu gitu. Nah, bagaimana insight dan pengetahuan itu kemudian bisa dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan gitu loh. Dan pun misalnya dianggap membahayakan gitu ya. Misal, wah Intan anarkis, oke ditangkap gitu kan. Pemikiran itu kan
akan nyebar juga gitu anyway pada akhirnya kan, kayak lu bisa menularkan pemahaman lu itu ke siapa gitu, ke aku misalnya atau ke orang yang lain gitu, dan itu nggak akan ada habisnya juga gitu. Jadi sejujurnya aku nggak paham logikanya seperti apa sih gitu loh. Iya gitu. Dan kalau balik lagi ya soal situasi hukumnya, mungkin ya ada warisan-warisan dari Orba juga ya tentu ya. Jadi kayak contohnya kejaksaan. Kalau kejaksaan itu cukup powerful di saat Orba untuk urusan yang menindaklanjut buku-buku ini gitu. Jadi dulu itu ada peraturannya. Nah, yang mana sekarang peraturannya udah nggak ada. Thanks to MK yang sudah menganggap itu sudah tidak berkekuatan hukum gitu. Jadi sekarang kejaksaan itu hanya punya kemampuan untuk mengawasi barang cetak alias buku. Cuma itu pun kayak, wow ternyata mereka mengawasi juga laju informasi dan pengetahuan ya, seolah-olah kayak karena ini kejaksaan gitu, seolah-olah kayak like it's a crime, like it's a wrong thing gitu. Kayak kalian menanti ada sesuatu yang salah gitu dengan mengawasi itu, kan kesannya jadi kayak gitu ya. Yang padahal seharusnya ya buku jangan dipandang seperti itu gitu loh, gitu kan. Yang mana ya pasti dulu kayaknya kalau aku membayangkan ya justru dulu lebih parah kan. Kalau sekarang kan jasanya mengawasi. Kalau dulu kan mereka bisa menindaklanjut, bisa menyita dan segala macam. Makanya dulu marak sekali penyitaan buku karena memang secara hukum, secara struktural sudah ada SOP-nya seperti itu gitu. Nah, mungkin nggak sekuat dulu ya, tapi sekarang itu masih ada bekasnya gitu. Dan menurutku itu cukup mengkhawatirkan gitu. Kan kayak buat apa gitu maksudku. Dan by the way kemarin waktu kita ke Padang, kita tuh sempat bikin konten soal tema buku-buku terlarang gitu ya. Dan maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu bahwa awalnya kita membuat itu tuh untuk sekedar jokes konten gitu kan, untuk justru untuk menginspirasi orang bahwa buku ini tuh bagus loh gitu kan, ayo baca buku ini gitu kan. Tapi malah ternyata ada kejadian beneran ya gitu, di mana polisi nyintain buku gitu. Itu kayak iya lagi. Kayak kenapa sih kayak kita bikin sesuatu terus kayak loh kok versi benerannya dilakukan. Iya kayak apa sih Pak gitu. Nah, buat temen-temen yang belum tahu, jadi baru aja gitu ya, baru di bulan akhir Juli kemarin TII menyelesaikan studi atau riset singkat soal bagaimana pola-pola pelanggaran kebebasan akademik di perguruan Indonesia tinggi. gitu ya, di perguruan tinggi di Indonesia gitu. Nah, menariknya beberapa temuan itu kemudian dikonfirmasi oleh kejadian-kejadian yang belakangan ini ada gitu, terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah soal pelarangan gitu ya, atau represi-represi terhadap ideologi-ideologi tertentu gitu. Mungkin Intan bisa elaborasi lagi. Jadi sebetulnya memang paling banyak itu adalah represi terhadap ekspresi secara umum ya. Iya, jadi misalkan ada yang melakukan orasi atau yang bikin karangan bunga gitu misalkan. Nah, itu ditangkap atau dipanggil ke kampus, itu salah satunya. Nah, cuma ada lagi juga setelah itu di bawahnya, yaitu soal ini ya ideologi. Betul. Dan ideologinya sebenarnya spesifik ya, Tan. Ada 6, kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek di website TII, cuman salah 2-nya mungkin ya yang bisa aku sebutkan adalah termasuk tadi ideologi yang berkaitan dengan komunisme, Leninisme, Marxisme. Dan kedua tuh soal LGBT gitu ya. Iya, dan bahkan ngomongin soal separatisme itu juga termasuk kayak misalkan kalau misalkan ada kampus-kampus yang sekedar itu ya. Iya, sekedar mendiskusikan ya, sekedar doang mendiskusikan tentang apa yang terjadi di Papua Barat gitu misalkan, atau membahas soal sejarah-sejarah dulu yang terjadi di Timur Timur gitu. Itu juga dianggap sebagai hal yang quote-unquote dilarang gitu di kampus. Nah, dan berdasarkan temuan di studi TII juga gitu ya, orang atau institusi, bukan orang sih, institusi atau lembaga yang paling banyak melakukan represi terhadap mahasiswa gitu ya dalam hal ini, itu yang pertama kan institusi kampus, pejabat kampus gitu ya. Misalnya dari rektorat, dekanat gitu kan, wakil rektor, dosen dan yang lain-lain gitu, merepresi mahasiswanya sendiri. Dan yang kedua, nah ini itu polisi, aparat penegak hukum gitu. Jadi memang sebenarnya ini adalah temuan yang menyedihkan ya teman-teman, tapi
kita cukup merasa dikonfirmasi lah ya dari riset kita gitu ya, dan kemudian melihat bagaimana kejadian di Indonesia belakangan ini terjadi gitu. Betul, iya. Jadi ya ternyata sebetulnya berita yang kita lihat soal polisi menyita buku itu, ya itu cuma the tip of the iceberg ya sebetulnya. Yang mungkin kalau misalkan dalam konteks riset kita kemarin di perguruan tinggi, ya itu tip of the iceberg gitu. Sebenarnya ya banyak lagi keluhan-keluhan dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman dosen di univ masing-masing soal bagaimana sih sebenarnya kita tuh untuk berpikir, untuk berkegiatan secara bebas itu juga masih sulit gitu di ranah kampus. Betul. Dan ini ya masih masih permukaan aja lah gitu. Kita belum ngomongin secara keseluruhan sebagai bangsa gitu ya. Untuk berpikir secara bebas, gimana sih kita punya pendidikan yang yang memang ingin mencerdaskan kita gitu, membebaskan kita untuk berkembang dan untuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat ya untuk berpartisipasi. Dan partisipasi itu nggak harus yang oh iya kita menciptakan suatu mesin lalalala yang yang kadang yang tuh tangible lah ya. Iya, yang kadang tuh perguruan tinggi diinginkan untuk itu, tapi kayak semacam kritik-kritik juga itu kan untuk kemajuan bangsa ya. Benar-benar. Teman-teman misalkan ya teman-teman berorasi ya mungkin caranya mungkin marah atau gimana, tapi itu kan untuk kemajuan bangsa juga. Tapi itu ekspresi dan ini mengutip Prof. Fathul Wahid, beliau adalah rektor dari Universitas Islam Indonesia, teman-teman. Jadi beliau itu mengatakan bahwa pemerintah atau negara gitu ya, itu jangan pernah melihat kritik itu sebagai sebuah bentuk kebencian gitu. Tapi lihatlah kritik itu sebagai sebuah rasa sayang nih yang kita punya gitu ya sebagai masyarakat, sebagai orang yang bayar pajak gitu ya, bahwa kita tuh pengen loh Indonesia tuh lebih baik gitu. Kita tuh ingin pejabat atau misalnya aparat penegak hukum itu bekerja gitu ya sesuai dengan SOP gitu kan, menerapkan prinsip-prinsip HAM dan yang lain-lain gitu. Kita melakukan itu semua ya karena kita sayang gitu, karena kita ingin Indonesia jadi lebih baik. Betul. Kalau nggak sayang ya di-blok lah. Iya, ya udah gitu, kan. Bodo amat aja gitu kan. Iya gitu. Nah, terus gimana nih Tan, menurut lo solusinya? Solusinya lu balikin bukunya. Lu pinjem buku sendiri. Bener. Atau lu kalau mau buku itu beli, Pak. Beli gitu kan. Atau enggak minjem. Perpustakaan gratis. Tuh di Jakarta sampai jam 10 malam. Bagus tuh. Bener-bener. Atau minimal buku yang lu sita beneran lu baca dari awal sampai akhir. Nyari bukti kan, soalnya kan katanya nyari bukti. Iya, benar. Ya berarti harus baca dong dari awal sampai akhir. Kalau nggak paham nanya ke orang. Iya. Kan? Nah, diskusi. Siapa tahu tercerahkan dia baca dari awal sampai akhir. Kayak wah iya negara ternyata gini banget ya. Gitu. Terus bikin akun Goodreads atau enggak bikin akun Fable gitu. Join book club around you gitu. Siapa tahu. Bikin resensi. Iya loh. Nah, join book club, bikin acara diskusi buku. Kita nggak tahu ya. Ya minimal ya udah lu sita lu baca. Bagus loh Pak kalau di kepolisian ada book club gitu. Jadi minimal sebulan sekali gitu ya. Teman-teman itu mereview satu buku kemudian didiskusikan bersama supaya jadi pembelajaran bersama. Iya, nah tuh pakai dah tuh buku yang udah diambil. Buku-buku yang disita itu Pak mending jadiin buat book club. Coba baca deh kan emang harus dibaca ya. Jangan minimal ya jangan dilipat-lipat, jangan dirusak soalnya itu menyalahi peraturan soal barang bukti juga ya. Ya udah kalau baca ya udah lu serapi deh siapa tahu terilhami. Beneran gitu. Nah, lucu lagi. Ya udah lu soalnya udah di tempat lu ya udah lu baca deh gitu. Iya. Tapi gini sih Tan, menurutku kalau misalkan memang ada orang-orang yang dianggap wah ini pahamnya radikal gitu kan, menentang ideologi Pancasila gitu misalnya. Seharusnya pendekatannya nggak langsung dikriminalisasi dong. Kayak bener. Aku nggak tahu SOP-nya seperti apa, tapi setidaknya ada semacam bimbingan, pendidikan gitu ya. Atau misalnya apa kayak gitu dikasih kelas soal ideologi Pancasila gitu kan, something like that gitu. Bukan yang kemudian tiba-tiba langsung ditangkap, dijadiin tersangka, bukunya disita gitu. Itu kan kayak aneh gitu ya. Iya nggak sih? Kalau dari sisi hukum gimana nih coba? Iya, nah terus jangan lupa juga kita kan punya MPR ya, yang tugasnya menegakkan 4 pilar UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ya udah,
lakukanlah tugas lu itu gitu. Nah, terus ada juga badan lain soal ideologi Pancasila itu kan. Itu ada badan tersendirinya juga dong. Itu ada badan tersendirinya juga loh gitu. Nah, terus ya udah silahkan lakukan tugas lu yang harusnya itu gitu. Iya. Maksudnya kayak selalu ada hal atau selalu ada pendekatan yang lebih humanis gitu ya, Betul. aku bilangnya gitu. Alih-alih harus langsung gitu dikriminalisasi, ditangkap gitu kan. Apalagi maksudnya kayak penangkapan ini tuh juga sangat sangat selain menguras energi dan emosi orang yang ditangkap gitu ya, tentu aja itu juga sangat menguras waktu, ya nggak sih? Kayak dari orang-orang yang misalnya ada pekerjaan dengan dia gitu kan. Terus juga aku denger di media mana gitu, katanya si Mas Pedro ini juga lagi nulis tesis gitu kan. Jadi kayak maksudnya kan itu sangat sangat menghambat segala hal gitu loh. Dan banyak hal lain yang juga kemudian terpengaruh gitu kan. Aduh. Bapak Ibu Dosbing, maaf saya nggak bimbingan, saya lagi di penjara. Aduh, nggak banget. Iya. Bener-bener deh. Iya, kayak gitu. Iya, nah terus apalagi yang harus dilakuin? Ya sayangnya the damage is done gitu. Sebuah image polisi menyita buku aja itu sudah membuat image bahwa ternyata kita anti sains, ternyata kita tidak bebas cara berpikir. Betul. Wah itu udah kerusakan tersendiri, gestur itu aja udah merusak gitu. Jadi kayak ya tolong berikanlah gitu sebuah gestur ya minimal di mana polisi itu ya tidak berusaha untuk mengungkung kita loh gitu. Tolong banget gitu. Please buat kita merasa aman gitu terhadap pikiran kita. Itu minimal 1 gitu. Nah terus kedua ya bebaskanlah tahanan-tahanan itu gitu. Yang mereka ditahan karena menyampaikan aspirasi mereka gitu. Karena ya penangkapannya aja kemarin cukup massal ya sampai ribuan gitu. Itu due process of law-nya gimana gitu. Orang kan polisi nangkap orang itu harus udah sudah ada SOP-nya lah ya, harusnya ada suratnya juga kan harusnya. Betul, ada surat, terus kayak delik apa nih yang dilakukan, pokoknya sudah melalui tahap-tahap tertentu, terus baru ditahan gitu. Nah kalau misalkan di satu waktu, dalam waktu berapa hari lah itu kemarin Kayaknya waktu puncak demo itu kalau nggak salah 3.000 orang ditahan di Polda Metro Jaya gitu. Jadi bayangin sepadet apa itu kayak rame konser banget. kayaknya. Rame banget tuh, orang taruh di mana, lu ngambilnya juga gimana? Ayo sini. Masa kayak gitu? Kayak ini kita kayak logika-logikaan membayangkan 3.000 orang ya. Maksudnya kayak gimana caranya 3.000 sampai 3.000 gitu. Mungkin 3.000 itu nggak di Polda Metro Jaya doang kali ya, di polda-polda lain atau di polres-polres lain gitu. Tapi itu banyak sih gitu. Dalam jangka waktu segitu ya due prosesnya ya gimana caranya. Nah, itu kan jadi bahan pikiran lagi kan. Kok bisa gitu. Kayak gitu sih. Nah, tapi teman-teman di sini kita sebenarnya lebih ingin men-trigger pemikiran teman-teman sendiri gitu. Seperti yang tadi udah dibilang sama Intan gitu, bahwa membaca buku atau misalnya mempelajari satu pemikiran atau ideologi tertentu itu tujuannya bukan untuk kita kemudian jadi seperti itu gitu kan, tapi lebih kepada kita memahami, mengkritisi, kemudian kita punya pemikiran kita sendiri nih gitu kan. Sama seperti podcast hari ini gitu, anjay. Kita ngobrol gitu kan, menyampaikan 1-2 poin, 1-2 isu, dan coba kalau misalkan teman-teman punya pemikiran teman-teman sendiri, bisa banget tulis di kolom komentar, dan kita akan sangat senang untuk membaca tulisan teman-teman gitu. Betul. Nah, langsung penutup. Enggak. Aduh, aku mau ini dulu. Sebetulnya dari semua buku, ada buku yang paling penting untuk dibaca Polri. Apa? Buku Saku Hak Asasi Manusia milik Polri yang dibentuk bersama Komnas HAM. Mending lu baca itu dulu. Iya, Bapak Ibu anggota Polri, buat yang belum tahu itu ada buku saku ya dari Komnas HAM gitu kan, terkait dengan SOP bagaimana penanganan kasus-kasus di Indonesia berdasarkan perspektif HAM gitu kan. Betul. Kurang lebih. Ada 4 seri, 4 volume, 4 season Netflix lah itu ya. Jadi untuk satuan-satuan yang berbeda, ada yang untuk Korps Brimob, itu sudah sangat lengkap panduannya, dan teman-teman pun yang bukan polisi
itu sangat bagus untuk dibaca supaya teman-teman juga punya bayangan bahwa sebenarnya di sektor keamanan ya tentu ada hak asasi manusianya gitu. Di segala sektor di sekitar kita, di kehidupan kita itu ada nilai-nilai hak asasi manusia yang harus dikedepankan. Dan ada juga gitu tugas Polri untuk tetap melakukan itu. Jadi teman-teman pun penting untuk membaca itu gitu. Apa yang perlu dilakukan Polri supaya tetap ada di koridor HAM dan jangan dilakukan kayak gitu. Atau kan kalau misalkan mungkin malas membaca, bisa dibuatkan podcast gitu. Tapi bukan podcast kita ya, tentu kalau mau podcast kita ada harganya. Jadi gitu aja teman-teman obrolan kita hari ini soal penyitaan buku. Dan lagi-lagi kalau teman-teman punya pemikiran sendiri soal ini, boleh banget dan kita akan senang banget baca di kolom komentar. Jangan lupa untuk baca dan kepoin kerja-kerja di Indonesian Institute yang lainnya. Kita ada di mana, Intan? Kita ada di segala sosmed kecuali TikTok kayaknya. Ada di IG Indonesian Institute. Indonesian Institute ya? Ada di IG Indonesian.institute, ada di Facebook di Indonesian Institute, ada di Twitter di _Indonesian. Website www di indonesianinstitute.com. Betul. Nama lengkap. Oke, segitu aja teman-teman hari ini. Sekarang giliranmu bersuara. Bye-bye.